Nona Faruqi, Zoya, aku di mana Tanvir? Aku akan periksa kamarnya. Aku ke sana. Siapa di situ? Hei! Berhenti! Siapa kau? Siapa kau? Aku bilang berhenti! Ku bilang berhenti! Siapa kau? Hei, berhenti! Siapa kau? Tuan Kan! Siapa kau? Kau dari mana? Tuan Kan, tadi aku melihat seseorang. Aku coba mengejar orang itu, tapi aku tidak bisa. Aku tidak bisa melihat wajahnya, tapi ada yang mencurigakan. Siapa orang itu? Mana aku tahu? Tapi di mana Tanu? Kedengarannya dari halaman belakang. Tanu? Jamie, Tanu, kau tidak apa-apa? Jamie, dia itu. Dia itu. Jamie. Ada apa? Jamie, dia datang ke sini untuk menculikku. Aku lari dan bersembunyi di sini. Tolong maafkan aku, Jamie. Aku ketakutan sehingga aku memukul-mukul dengan sengaja. Aku sudah merusak makan malammu. Zoya, maafkan aku. Tanu, sudahlah. Tidak apa-apa. Yang penting kau tidak apa-apa. Ayo kita masuk. Dengar, Tanvir. Tolong katakan pada kami, siapa yang sebenarnya sudah menyerangmu? Tunggu sebentar, Tanvir. Antingmu yang satu lagi di mana? Aku... Nona Faruqi, ada apa denganmu? Kenapa kau mencemaskan antingnya? Karena yang satunya aku temukan.
Ini antingnya, Tuan, kan? Aku melihat seseorang dan mengejar orang itu. Lalu, kutemukan antingnya tepat di sana. Orang itu larinya cepat sekali, tidak bisa kukejar. Lalu bagaimana bisa orang itu punya anting yang sama? Bagaimana mungkin kalau kau punya anting satunya dan orang yang menyerangmu punya yang satunya lagi? Ini antingmu, kan? Tapi bagaimana orang itu mendapatkan anting ini? Mungkin anting itu tersangkut di bajunya ketika aku melawan ya. Kau yakin? Kenapa? Maksudku, tidakkah itu aneh? Dia menyerangmu, lalu kau lari. Dia lari begitu cepatnya karena aku mengejarnya, tapi anting-antingnya tersangkut di bajunya. Dia tidak menjatuhkannya. Kau pikir aku berbohong kepadamu? Itu tidak mungkin. Tidak, bukan begitu, Tanfir. Bukan itu maksudku. Aku hanya heran karena itu kelihatannya aneh sekali. Zoya, aku tidak bohong. Saat itu aku ketakutan, bahkan aku tidak sadar saat aku kehilangan anting-antingku. Tapi kenapa kau meragukan kejujuranku? Tanfir, aku sama sekali tidak meragukanmu. Cobalah untuk mengerti kalau... Nana Faruqi, bisakah kau mengambil segelas air? Jamie, aku bersumpah kepadamu. Aku tidak sadar kalau anting-antingku ternyata tersangkut di bajunya. Tapi Zoya mencurigaiku. Jamie, aku tidak bohong padamu. Kau berbohong, Tanu. Ibuku masih sedih mengenai video itu. Saat ini, aku tidak bisa bilang kalau ibuku bersalah. Imran, tolong maafkan aku ya. Percayalah, aku tidak berniat untuk menyakiti siapapun. Aku janji padamu, hal ini tidak akan terjadi lagi. Nika, aku tidak bilang seperti itu. Aku tidak keberatan kalau kau menari. Imran, aku tahu kalau kau punya tanggung jawab yang sangat berat. Paman selalu bilang, seorang gadis dari keluarga baik harusnya bisa rendah hati. Karena kehormatan keluarganya, itu adalah tanggung jawabnya nanti. Imran, aku berjanji padamu, kalau anggota keluargamu tidak akan pernah tersakiti karena sesuatu yang sudah kulakukan. Ibumu tidak suka kalau melihat aku menari. Buatku itu tidak masalah. Aku tidak akan pernah menari. Kau tidak perlu seperti itu, Nikat. Jamie, aku tidak bohong padamu. Kau berbohong, Tanu. Jamie, aku bersumpah. Zoya mencurigaiku tanpa alasan. Aku tahu bagaimana dia bisa memiliki antingnya. Jamie, aku tidak bohong. Kau telah menyembunyikan kebenaran dari kami. Itu sama saja dengan berbohong. Bahkan setelah apa yang terjadi padamu, kau tidak mengatakan padaku siapa yang telah menyerangmu. Kau harus mengatakan yang sebenarnya padaku. Kau mungkin tidak tahu kenapa dia punya antingmu, tapi kau pasti tahu siapa orang itu. Katakan padaku, Tanu, siapa orang itu?
Kau harus mengatakan siapa orang itu. Jamie, aku tidak tahu siapa dia. Hentikan, Tanu. Sudah cukup. Sekarang tolong katakan yang sebenarnya padaku. Siapa pria itu? Jamie, dia adalah suamiku. Apa yang kau katakan? Semua orang tahu kalau kau itu suka sekali menari, Nikat. Itu adalah hasratmu. Bagaimana kau bisa mengatakan kalau kau memutuskan untuk berhenti menari? Kak Ayan, dengarkan aku. Dan untukmu, Imran. Tadinya aku pikir kalau kau akan selalu berdiri di sampingnya Nikat. Tapi bukannya mendukungnya, kau ingin dia berhenti menari. Apa yang kau inginkan, Imran? Ayan, itu tidak benar kalau aku tidak melakukan apapun. Kami berdua sudah membuat beberapa keputusan, Ayan. Keputusan kalian berdua. Imran, sejauh yang aku lihat, kaulah yang mengambil semua keputusan dan Nikat hanya menerima keputusan itu. Kak Ayan, tenang dulu. Tidak, Nikat, biarkan aku bicara. Ini semua bukan keputusanku. Aku sudah menjelaskan pada Nikat. Sesuai dengan keinginan ibumu, kan? Ayan. Nikat adalah calon istriku. Dan aku memiliki hak atas dirinya. Tapi sebelum itu, dia adalah saudariku. Kak Ayan, Dan biarkan aku jelaskan sesuatu padamu, Imran. Tidak akan kubiarkan siapapun mengambil keuntungan dari kepolosannya. Aku tidak mengambil keuntungan darinya. Aku hanya berusaha untuk mencoba meyakinkannya. Apa kau berusaha meyakinkannya untuk setuju pada keputusanmu? Sebenarnya kau merampas Nikat dari semua yang dekat dengan hatinya. Kak Ayan, aku mohon diam. Nikat, aku pergi dulu. Aku sudah terlambat. Sampai jumpa. Imran, tunggu. Kenapa kakak melakukan ini? Nikat, kau bilang kalau dia akan selalu mendukungmu, tapi apa yang dilakukan? Dengar, Kak. Imran mendukungku. Dia mengatakan semua untuk masa depan kami, masa depan yang bahagia. Bukan untuk dirinya. Tapi Nikat, kau itu... Kak, tolong. Kakak tidak akan mengatakan itu pada Imran lagi. Aku mohon pada kakak. Nikat, Aku mohon. Jangan marah lagi, Kak. Nikat. Nikat, tunggu. Nanti kalau aku banyak bicara, aku dibilang cerewet. Hebat sekali. Semua rencanaku berhasil. Kalau Nikat merasa tersinggung, Ayan pasti akan merasa sedih. Dia tidak akan pernah bisa lihat Nikat menangis. Dan aku akan melanjutkan rencanaku selanjutnya. Aku tidak akan pernah ingin melihat Nikat bahagia. Ayan harus segera bertunangan dengan anakku. Wah, 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 Razia. Tidak ada seorang pun yang cerdik seperti dirimu. Dia suamimu. Tanu, kau sudah menikah. Tapi kau tidak mengatakan padaku. Tidak ada yang bisa kukatakan. Karena pernikahan ini bagiku tidak ada artinya apa-apa. Semuanya begitu semu. Aku tidak bahagia dengannya. Aku diperlakukan seperti budak. Dan sekarang aku bisa lolos dari cengkeramannya. Kau tidak akan mengetahui apa-apa. Aku berusaha mengerti dirinya. Dia bukan manusia tapi binatang. Dia kasar padaku. Dia selalu mabuk. Dia suka berselingkuh. Dia bahkan membawa seorang pelacur ke rumah kami. Dia akan memukuliku kalau aku melawannya. Hidupku selalu dalam ketakutan. Kalau aku membuat kesalahan, dia pasti memukulku. Aku berusaha keras untuk kabur. Dan akhirnya aku bisa kabur dari cengkeramannya. Sekarang aku menjalani kehidupanku sendiri. Aku bangun pelan-pelan kehidupanku. Di atas kedua kakiku sendiri. Aku merasa seakan terbebas dari kesuraman dan kegelapan. Hidupku seperti di dalam neraka.
Dan aku merasa ketakutan. Aku berusaha untuk tegar, tapi aku seorang wanita biasa. Tapi aku tidak beruntung karena dia menemukanku lagi. Hidupku sekarang terancam. Itu artinya, pria dengan kacamata itu adalah suamimu. Jamie, maafkan aku. Aku tidak ingin menyeretmu dalam masalahku. Tapi aku tidak bisa. Aku tidak punya tempat. Hidupku sudah hancur. Dan sekarang, dia ingin membunuhku, Jamie. Jamie, sebetulnya aku tidak ingin menikah dengannya. Aku harap kau ada di sana. Hidupku merasa kesepian, apalagi setelah kau pergi dariku. Jamie, aku tahu. Kalau kau berada di sana, kau tidak akan pernah membiarkan aku menikah dengannya. Tanu, lupakan masa lalu. Lupakan dia. Aku akan membantumu untuk memulai hidup barumu. Kenapa Tanvir tersenyum? Kenapa tersenyum dalam keadaan seperti ini? Tanvir, kalau kau memberitahu kami dari awal, kau tidak akan menghadapi semua ini sendirian. Bibi, aku tidak ingin menyusahkan kalian Kau semua. ini bilang apa? Kau tidak menyusahkan kami dengan berbagi kesedihanmu. Jangan khawatir, Tanu. Itu tidak akan terjadi lagi. Kalau memang dia mencoba untuk menyakitimu lagi, aku tidak akan pernah mengampuni. Terima kasih, Jamie. Lupakan semua ini, Kak. Kita tidak boleh merusak suasana hati kita dengan membahas orang itu, kan, Kak? Dan kau, Tanvir, kau sudah mengatakan semuanya pada kakakku. Jadi sekarang jangan khawatir. Dia akan selesaikan semuanya. Iya, aku tahu. Selama Jamie bersamaku, tidak ada satupun yang bisa menyakitiku. Itu bagus. Sekarang kita tutup bagian ini ya. Kita lupakan semua masalah ini dan membuat persiapan untuk ritual lainnya. Jadi bagian ini ditutup. Tapi ada hal lainnya yang harus dibahas. Benar kan, Tuan kan? Tuan kan, semalam kau ingin mengatakan sesuatu padaku. Kurasa itu sesuatu yang sangat penting. Kau bilang padaku kalau kau ingin mengatakan secara pribadi. Boleh aku tahu apa itu, Tuan kan? Apa yang ingin kau katakan? Iya.
Kau mau pergi kerja ya? Iya, Oke. Zoya tidak pernah mengetuk pintu dulu sebelum masuk. Kau katakan sesuatu? Tidak? Kau tidak pernah bisa mengungkapkan perasaanmu. Apa kau mengatakan sesuatu? Tidak. Tidak. Ini kopi, kata Bibi untukmu. Terima kasih. Itu mengingatkanku, Tuan kan? Kurasa sejak aku berada di sini, kau bisa mengatakan padaku apa yang ingin kau katakan semalam. Aku ingin tahu apa yang begitu serius yang membuatmu hingga kau buat persiapan sebesar itu. Ada tenda, lilin, makan malam, dan segalanya. Aku penasaran, itu saja. Aku tidak mengerti satu hal. Saat aku ingin mengatakan sesuatu padamu, kau malah kabur. Sekarang, Maaf Tuan kan, aku tidak bermaksud lari, ada sesuatu yang penting. Lagi pula biasanya juga kau, di saat aku bicara kau pergi. kapan aku melakukannya? Selalu, kau melakukannya setiap saat. Ngomong-ngomong, siapa yang meninggalkan meja sekarang? Kalau kau tidak suka yang kulakukan, kenapa kau datang kemari? Karena tidak suka padamu. Aku selalu ingin mengetahui apa yang orang lain katakan padamu. Aku tidak sepertimu. Kalau kau tidak ingin mengatakannya, maka jangan lakukan. Aku jadi tidak penasaran. Zoya, kau ingin tahu apa yang ingin kukatakan padamu? Tuan kan ponselmu berdering. Apa? Ponselmu. Nana Faruqi, aku tinggal dulu. Aku ada pertemuan penting. Ya, katakan. Kenapa selalu ada pekerjaan penting? Di saat dia sedang bicara denganku. Kalau itu benar Tanfir, dia pasti akan mengabaikan yang lainnya. Imran itu masih polos. Dia akan mentolerir semuanya. Hah? Tapi bukankah seorang pria? Bukankah seorang pria akan marah kalau sesuatu yang serius terjadi? Nama baikku tercoreng karena video ini. Bibiku memutuskan semua hubungan dengan kami. Aku tidak bisa menghadapi semua orang karena kelakuan Nikat yang tidak tahu malu. Gadis ini sudah tersesat. Aku sudah memberikan krim putih. Tapi apa yang dia lakukan dengan itu? Lihat ini. Dia bahkan belum menjadi lebih putih sejak aku memberikan krim untuknya. Aku sengaja membawa kartu warna ini. Tapi lihat hasilnya, sama sekali tidak ada. Omong kosong. Aku mengabaikan lainnya dan memilih Nikat untuk putraku karena Itulah yang tepat untuknya. Bibi Hasina, bukankah Bibi selalu bilang kalau pernikahan sudah ditakdirkan? Kak Nikat dan Imran sudah ditakdirkan untuk bersama. Apapun warna kulit Kak Nikat, biar aku mengatakan sesuatu. Kak Nikat lebih cantik dari wanita manapun meskipun kulitnya seperti ini.
Nanti kalau aku banyak bicara, aku dibilang cerewet. Apa yang terjadi? Harusnya kau tidak ikut campur kalau orang tua sedang bicara. Kau tidak pernah mengerti hal seperti itu ya? Jadi tidak boleh ikut campur, sayang. Aku yakin Razia sedang merencanakan sesuatu dan bersekongkol dengan Hasina. Tapi untuk apa? Iya, Ini ada surat untukmu. ini dari pabriknya Tanfir. Benar, ini alamatnya. Apa kau Tanfir? Aku diberitahu hanya boleh menyerahkan surat ini kepada Tanfir. Nyonya, Iya, aku Tanfir. Di mana aku harus tanda tangan? terima kasih. Terima kasih. Bagaimana bisa Tanfir menerima surat dari pabriknya? Ya Allah, ini kan laporan bank terbaru. Ini rincian penjualan dan pembelian bulan ini. Jamie, rumah dan tempat kerjaku di Kanpur sudah terbakar semuanya. Aku tidak punya tempat lagi. Katanya pabriknya sudah ditutup. Bagaimana bisa dia terima ini? Aku yakin Tanfir menyembunyikan sesuatu. Dia berbohong pada kami. Tapi kenapa? Tanfir, waktu itu kau bilang kalau pabrikmu... Ini laporan bank terbaru. Ya Allah. Pabriknya Tanfir masih jalan. Lalu kenapa dia bilang kalau pabriknya terbakar? Ada sesuatu yang sangat mencurigakan dari Tanfir. Selama ini Tanfir sudah berbohong pada kami. Tanfir, sini cepat. Dokter bilang apa? Tidak apa-apa, dia hanya membalut lukaku. Dia juga bilang lukaku akan segera membaik. Kalau lukanya ditutup akan cepat sembuh. Tanfir tidak boleh tahu kalau aku sudah mengetahui yang sebenarnya. Dia sudah memberi salep ini untuk menutup lukaku. Bagus kalau begitu. Nanti kalau butuh sesuatu panggil aku saja ya. Baiklah. Zoya?
Humaira, kau... Apa yang kau lakukan? Ayan, aku hanya... Tidak. Tolong. Tolong jangan lakukan itu. Maksudku, jangan. Seharusnya tidak... harusnya itu... Ayan, kenapa kau bersikap seperti ini? Aku merajut sweater untukmu. Lalu kemudian aku melihat... Ayan, apa yang salah dengan memelukmu? Kita kan akan segera menikah. Kita baru akan menikah, belum menikah. Humaira, maafkan aku, Humaira. Maksudku, Humaira, tolonglah. Humaira. Humaira, tolong. Ya. Kau tahu, Ayan? Harusnya kau tidak melakukan itu. Kalau kau sampai berani menyakiti perasaan putriku, aku pasti akan membuat saudaramu itu menderita. Hasina sudah mulai mengganggu Nikat. Dan itu memang atas perintahku. Kau bahkan tidak akan pernah bisa menahannya, Ayan. Atau menurutku sebaiknya aku tingkatkan lagi. Aku harus bisa meyakinkan kau akan segera menikah dengan Humaira. Halo Hasina. Zoya, apa yang kau lakukan di sini? Tidak ada, Tanfir. Ya Allah, kok ini kenapa? Kenapa kau bereaksi seolah-olah kau sudah tertangkap basah? Bukan begitu. Sudah ya? Jangan-jangan Zoya sudah tahu tentang pabrikku. Cobalah, makan ras malai ini. Anda tidak akan pernah bisa melupakan rasanya. Ashraf membuat ras malai yang paling enak. Maafkan aku ya, tapi aku suka manisan buatan pabrik Sibu. Lokasinya di Jalan Railway. Ya. Aku ingin mempekerjakannya, tapi Bibi menyarankan namamu. Jadi aku... Asad, rasakan halwa ini. Bagaimana rasanya? Enak, Bu. Apa kau menyukainya? Iya. Syukurlah. Setidaknya kau mengutarakan pendapatmu. Ibu pikir kau akan memberitahukan Ashraf tentang sesuatu. Tuan Ashraf, makanan penutup dan aku sangat berbeda. Ini makanan penutup dan akulah Asad. Aku ini, aku begini, aku begitu, aku begini. Ibu, Semakin aku pikirkan, sepertinya masalah ini semakin rumit saja. Apa yang diinginkan Tanfir? Aku harus menemukan bukti yang kuat untuk melawannya. Oh ya Nyonya, ini kartu namaku. Ashraf si pembuat ras malai yang paling enak. Oh ya Nyonya, kami tidak mengenakan biaya untuk kotak-kotaknya. Baiklah. Kami juga memiliki website. Dan Anda bisa memesan manisan secara online Nyonya. Website.
Ini dia. Aku tahu itu. Ini website pabriknya Tanvir dan berjalan dengan baik. Ya Allah, bagaimana bisa aku buktikan kalau pabriknya Tanvir masih berjalan dan tidak terbakar? Apa ini? Pesan sekarang. Iya. Aku akan pesan sebuah gaun. Kalau gaunku terkirim nanti, kupastikan kalau Tanvir berbohong kalau pabriknya terbakar. Pembayaran berhasil. Pesananmu akan dikirim jam 5.30 sore ini. Jam 5.30. Sekarang. Jam 5.30 akan kubuktikan kalau Tanvir sudah berbohong. Dan saat itu, aku punya bukti yang kuat. Tanvir akan mengatakan pada semua orang kenapa dia berbohong pada kami. Beri aku waktu, Ibu. Aku pasti akan mengatakan. Kalau ibu menunggumu, mempelai wanitamu akan menunggu sepanjang hidupnya untuk mendengarkan pengakuan cintamu. Ibu, Apa? Kau akan menikah dengannya dalam beberapa hari, tapi kau belum mengatakan padanya bagaimana perasaanmu. Ibu. Maaf ya, kalau ibu bilang kalau kau itu adalah pria yang bodoh. Dengar, Asad. Kau harus mengungkapkan perasaanmu pada Zoya sebelum acara selanjutnya. Ini adalah ultimatum ibu. Ibu, paling tidak dengarkan aku dulu. Ibu tidak mau mendengarkanmu. Pergi dan bilang pada Zoya apapun yang kau inginkan dan bagaimana perasaanmu padanya. Mengerti? Iya, Sekarang aku pergilah. tahu. Ayo pergi. Ibu, Ayo tapi sana. dengarkan aku Pergi. dulu, Ibu. Itu kurir. Nona Faruqi, kau ingin tahu apa yang ingin kukatakan padamu? Hari ini juga, aku akan mengatakannya padamu. Bel pintunya berdering, Tuan Kan. Nona Faruqi, aku ingin mengatakan Cepatlah, bel pintunya berdering. begini, Nona Faruqi. Sebenarnya aku... Sudahlah, Tuan Kan. Cepat katakan, kalau tidak orang yang di depan itu akan meninggalkannya. Aku tidak percaya. Dia lebih memperhatikan bel pintu daripada apa yang ingin kukatakan padanya. Ya, Apa ada paket untuk Zoya Faruqi? benar. Aku memberikan paketnya pada wanita dengan stola. Terima kasih. Ternyata Zoya sudah memesan sebuah gaun dari pabrikku. Artinya Zoya mencurigaiku. Dia ingin mengetahui semua rahasiaku. Tapi Nona Zoya Faruqi, kau bukan seorang pemain yang pintar. Aku tidak akan membiarkanmu mengungkap rahasiaku. Tidak akan pernah.